Kasus suap penerimaan Bintaro Polda di Jawa Tengah bertambah menjadi 7 orang. Sudah seminggu banjir tak kunjung surut. SD Negeri 2 Banjarsari lakukan pembelajaran jarak jauh. Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia gelar sarasehan di Rumah Dinas Wakil Wali Kota Solo pada Senin 6 Maret 2023. Selamat sore pemirsa, saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Kasus suap penerimaan Bintara Polri di Jawa Tengah pada tahun 2022 yang sebelumnya 5 orang kini bertambah menjadi 7 orang. Kelima orang tersebut merupakan anggota Polri yang kini menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri, sementara 2 lainnya merupakan ASN di lingkungan Polri. Kasus jual beli penerimaan Bintara di lingkungan Polda Jawa Tengah tahun 2022 bertambah menjadi 7 orang. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol M. Iqbal Al-Qudusi di Mapolda Jateng pada Senin 6 Maret 2023. Untuk kelima orang tersebut merupakan anggota Polri, mulai dari Bintara hingga Kompol. Kelimanya mulai menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP. Sementara untuk 2 orang yang sudah cukup bukti merupakan ASN di lingkungan Polri dan akan segera dilakukan sidang disiplin. Kabid Humas Polda Jawa Tengah juga menyampaikan bahwa pelaku suap penerimaan Bintara Polri dan menjalani sidang KKEP terancam sanksi demosi, penundaan pangkat hingga ancaman pemecatan. Strukturnya, karena jabatannya yang bersangkutan juga dianggap cukup bukti untuk dilakukan sidang disiplin. Jadi ada 2 orang. Dari total ada 7 orang. Dari bidang mana aja? Ya? Dari bidang mana aja ya? Ada di kesehatan juga ada, kemudian ada di fungsi yang lain juga ada. 2 orang lainnya Bintara atau perwira? ASN. ASN ya. Ya kalau sidang disiplin kan ada demosi ada, kemudian patsus juga ada, kemudian penundaan pangkat juga ada. Kalau KKEP ancaman hukuman maksimalnya lah pecat. Sebelumnya 5 anggota Polda Jawa Tengah terkena operasi tangkap tangan saat melakukan pemungutan liar dalam penerimaan calon siswa Bintara Polri tahun anggaran 2022. Mereka terdiri dari 2 Kompol, 1 AKP dan 2 Bintara. Dalam hal ini Polda Jawa Tengah berkomitmen untuk mempertahankan dan melaksanakan prinsip betah, yaitu bersih, transparan, akuntabel, dan humanis dalam proses rekrutmen Polri. Kedepannya Polda Jawa Tengah juga akan memperketat satuan pengawasan dalam penerimaan calon siswa Bintara Polri. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia menggelar acara sarasehan supporter di Rumah Dinas Wakil Wali Kota Solo pada Senin siang 6 Maret 2023. Sejumlah supporter dari Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta hadir untuk mengikuti acara tersebut. Sampaikan, lalu terus kita akan gitu kan supaya Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia atau PNSSI menggelar acara sarasehan supporter di Rumah Dinas Wakil Wali Kota Solo pada Senin siang 6 Maret 2023. Dalam acara tersebut, sejumlah supporter dari Jawa Tengah dan DIY hadir untuk mengikuti acara sarasehan PNSSI. Selain itu, Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa, juga tampak hadir dan memberi sedikit sambutan kepada para supporter yang datang dalam acara tersebut. Dalam sambutannya, Teguh menyampaikan bahwa dunia sepak bola harus memberikan nuansa aman dan nyaman bagi para penontonnya, sehingga dirinya meminta kepada para supporter untuk bisa saling menghargai serta dapat menghindari adanya kerusuhan antar supporter, seperti yang sudah sering terjadi sebelumnya. Seperti yang terlihat, supporter yang datang dalam acara ini terdiri dari berbagai kasta di Liga Indonesia, seperti Liga 1, Liga 2, serta Liga 3. Para supporter Liga 1 hingga 3
dari Jawa Tengah dan DIY ini dikumpulkan untuk menyerap aspirasi para supporter bola di Indonesia. Olahraga ini kan, khususnya sepak bola ini kan bagian industri ya, olahraga industri yang menciptakan harus diciptakan aman, nyaman, dan mengembirakan. Jadi tontonan ini harus menjadi spirit untuk menuju kemenangan. Jadi bukan kita mau ngotot-ngotot untuk meraih kemenangan, itu tidak perlu dengan emosi yang berlebihan. Jadi lebih pada bagaimana regulasi sepak bola itu di dalamnya ada supporter. Kemarin kan nggak ada. Wakil Ketua PNSSI mengungkapkan bahwa pihaknya menggelar acara ini dengan tujuan untuk melakukan sosialisasi terkait program-program apa saja yang akan dilakukan untuk ke depannya. Saya mewakili Ketua Umum dan wakil Ketua PNSSI, jadi tujuannya ada sosialisasi pertama. Bagaimana PNSSI ini bisa hadir, tujuannya apa, lalu bagaimana program kita ini kan. Makanya kita sosialisasi di daerah regional. Kemarin di Jawa Timur selesai, hari ini Jawa Tengah dan DIY. So nanti kita plus Indonesia kita kumpulkan semua. Jadi menyaring aspirasi apa teman-teman selama ini, kendalanya apa. Dan kami dari pusat presidium akan berikan, kemarin ada undang-undang olahragaan nomor 11 tahun 2022 yang itu ada undang-undang mengenai masalah supporter. Nah itu masih kurang lengkap bagi kami, makanya kita minta arahan, masukan teman-teman apa yang diperlukan agar supaya negara bisa menampung apa yang menjadi kendala kami supporter selama ini. Dengan adanya Sarasehan ini, Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa juga berharap agar di masa depan tidak ada lagi kerusuhan antar supporter sepak bola. Dengan tujuan dunia persepak bolaan Indonesia dapat semakin maju dan berkembang di bawah asuhan pengurus PSSI yang baru seperti saat ini. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng Terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, tak selamanya indah adik, kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantu tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayai Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini.
Pendiri Pasopati Aulia Haryo Suryo buka suara terkait kinerja wasit yang memimpin pertandingan sepak bola di Indonesia. Aulia meminta PSSI untuk melakukan evaluasi wasit, karena selama ini tugas wasit dinilai kurang begitu baik saat memimpin jalannya pertandingan sepak bola. Kita kumpulkan teman-teman untuk memberikan masukan-masukan kepada. Hal ini disampaikan pendiri Pasopati Aulia Haryo Suryo saat menghadiri acara sarasehan supporter di Rumah Dinas Wakil Wali Kota Solo pada Senin siang 6 Maret 2023. Aulia Haryo mengatakan bahwa tugas atau kinerja wasit selama ini sangat kurang baik. Bahkan secara belak-belakan, Aulia Haryo menyampaikan bahwa wasit dinilai sering berbuat curang atau kurang suportif ketika tim kebanggaannya yakni Persis Solo saat berlaga. Menurutnya, hal ini sangat perlu dievaluasi guna memajukan dunia persepak bolaan di Indonesia dan selalu menjunjung tinggi suportivitas dalam olahraga. Karena hal itulah pihaknya meminta PSSI untuk segera melakukan pembenahan atau evaluasi wasit, agar pertandingan persepak bolaan di Indonesia dapat berlangsung dengan baik tanpa adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya adalah kecurangan atau perilaku tidak suportif. Ini sih perbasikan kita ingin wasit ini dievaluasi karena beberapa kali pertandingan Persis Solo kita sebagai supporter merasa dicurangi aja. Selain itu, Aulia Haryo juga menjelaskan terkait tidak diperbolehkannya supporter datang langsung saat Persis Solo berlaga di Jogja, lantaran Stadion Manahan kini dipergunakan untuk persiapan Piala Dunia U20 mendatang. Lantaran Polda DIY hingga kini masih belum memberikan rekomendasi terkait adanya penonton dalam pertandingan. Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan atas tragedi pemain Arema Malang yang sempat dilempari oleh para supporter ketika laga sedang berlangsung. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Seminggu tergenang banjir, siswa SD Negeri 2 Banjarsari lakukan pembelajaran jarak jauh. Ketinggian air di halaman sekolah mulai 30 hingga 40 cm, sedangkan air di dalam kelas dengan ketinggian 20 cm. Sudah sejak tanggal 28 Februari lalu, SD Negeri 2 Banjarsari tergenang banjir. Tergenangnya sekolah ini sudah kali keempat sejak banjir yang terjadi pada Desember 2022 lalu. Lokasi yang berdekatan dengan Sungai Silugonggo menjadi penyebab utama sekolah ini tergenang banjir. Melihat ketinggian air yang tak kunjung surut sejak 28 Februari lalu, hingga kini pihak sekolah masih menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh pada siswa. Ketinggian genangan air di halaman sekolah mencapai 30 hingga 40 cm. Sementara air juga sudah masuk ke seluruh ruang kelas dengan ketinggian 20 cm. Sebanyak 76 siswa di SD Negeri 2 Banjarsari melakukan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan aplikasi WhatsApp. Meski begitu, sistem pembelajaran ini mengalami kendala lantaran tidak semua wali murid memiliki smartphone yang memadai, sehingga pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini dinilai kurang maksimal. Ketinggian untuk banjir di dalam kelasnya ya kurang lebih 20 cm. Kalau di luar kelas itu kurang lebih 30-40 cm karena tinggi. Siswa ini terpaksa dilakukan pembelajaran jarak jauh itu ya? Iya, untuk siswa dilaksanakan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Apalagi ini kaitannya dengan pengerjaan PTS. Kami pun masih melaksanakan tugas untuk melaksanakan PTS. Namun anak-anak kami karena demi keselamatan anak-anak kami melaksanakannya dengan sistem PJJ. Meskipun para siswa mengikuti pembelajaran jarak jauh, mereka mengaku lebih senang jika kembali belajar di sekolah dengan teman-temannya. Sesuai jadwal atau gimana? Sesuai jadwal. Sesuai jadwal. Dalam satu hari itu biasanya dari jam berapa sampai jam berapa sekolah di rumahnya? Jam 7 sampai jam 1. Susah nggak kalau pas banjir gini? Enggak. Nggak, lebih enak di mana? Di sekolah. Lebih enak di sekolah belajarnya ya. Hingga kini, pihak sekolah masih belum bisa menentukan kapan akan diberlakukannya kegiatan belajar mengajar normal kembali di sekolah. Lantaran kondisi sekolah yang tergenang ini masih menjadi pertimbangan utama. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan.
Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Pati hari ini resmi miliki sekretariat baru yang berlokasi di Kompleks Gedung Mr. Iskandar, Jalan Tombronegoro nomor 1 Kabupaten Pati, yang mana peresmian sekretariat tersebut bersamaan dengan peringatan Hari Pers Nasional. Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Pati kini memiliki sekretariat baru. Peresmian kantor sekretariat baru ini ditandai dengan dipecahkannya kendi serta pemotongan tumpeng oleh PJ Bupati Kabupaten Pati Henggar Budi Anggoro. Hadir pula dalam peresmian ini Ketua PWI Jawa Tengah dan Ketua PWI Pati serta Forkompimda. Suatu cerminan kita bersama bahwa ke depan kita sangat butuh sinergitas, baik itu dari unsur dari teman-teman PWI, dari teman-teman OPD, dan dari teman-teman yang lain, sehingga kita ke depan sama-sama akan bisa membuat Pati ini akan lebih baik lagi. Henggar berharap eksistensi PWI Pati harus diupayakan sebagai perekat insan pers dan persatuan bangsa. Kesatuan paduan ini diharapkan dapat membawa kebaikan bersama. Sebelumnya, rangkaian dari agenda hari ini adalah roadshow jurnalistik di 4 sekolah sebagai bagian dari upaya peningkatan literasi jurnalistik bagi pelajar dan mahasiswa di Kabupaten Pati. Tak hanya itu, pada 23 Februari lalu juga telah diselenggarakan doa bersama dan pemotongan tumpeng yang dihadiri para anggota PWI. Bukan hanya sinergi tapi kolaborasi menurut kami. Jadi ke depan itu bukan hanya kita selaras, tapi bagaimana kita bisa saling sharing untuk kegiatan ataupun program yang kemudian bisa memberi kemanfaatan secara lembaga maupun lebih luas secara masyarakat. Dalam sambutannya, pihaknya juga berharap dengan adanya sekretariat baru ini bukan hanya bersinergi namun berkolaborasi dengan pemerintah ketika ada kegiatan maupun program yang membawa manfaat bagi lembaga maupun masyarakat. Untuk diketahui, PWI Pati merupakan wadah bagi wartawan yang ada di Kabupaten Pati. Dengan adanya wadah ini, diharapkan para wartawan di Kabupaten Pati dapat berorganisasi dan berupaya membangun serta menjaga iklim pemberitaan yang sehat. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.